Ayo teman-teman, masih mau diramaikan tes DNA buat Bahar Smith yang ngaku sebagai cucu Nabi 25? Lanjut? Oh, lanjut ke. Tak tanya nih satu-satu nih. Gus Arya. Penasaran nggak orang-orang ini tentang apa zuriat Nabi nih? Mas, sampean penasaran nggak sama darahnya Bahar itu nyambung dengan darahnya Nabi? Ya saya nggak percaya. Lebih baik pengikut Habib Pesek itu bubar saja. Oh, iya. Soalnya sesat ya. Oke. Sesat itu, sesat. Oke, Iya. ya. Oke, sekarang nih, kamu percaya nggak? Percaya nggak kalau Habib Bahar itu ada darah Nabi? Tidak percayalah. Masa Nabi tidak mencerminkan sebagai perilaku seorang Nabi Habib? Ya. Kecuali di atas DNA ya. Iya. Oh, tuh dengerin. Loh. Nih saya kasih tahu nih, saya tanya lagi nih orang nih. Saya Muhammad yang 29. Saya Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu. Saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Itulah rezim sekarang merusak martabat umat Islam. Lu ngerti nggak yang lu omongin ini apa? Gue kasih contoh kalau lu nggak ngerti ya. Contoh kasus merusak martabat umat Islam pada umumnya lo ya. Jangan cuma Islam sekelompok, ini pada umumnya. Yang pertama, contoh kasus Anies Baswedan dibaptis dengan nama Yohanes. Apakah ini menurut Anda Islam banget? Terus merusak martabat Islam ini lo ya. Apakah menurut lo si cucu Nabi Bahar Smith ini yang masuk keluar penjara, apakah itu Islam banget? Melanggar hukum, melakukan tindakan-tindakan kekerasan, kriminal dan lain sebagainya, apakah itu Islam banget? Gue pengen tahu kalau si Bahar Smith ini ke Arab sana, apakah tangannya dicium-cium kayak gitu? Gue pengen tahu. Dia kan cucu Nabi, ya. Apakah dia nanti disembah-sembah, dicium-cium seperti dengan segelompok orang yang berotak dangkal di Indonesia? Apa? Gue pengen tahu. Kalau ada berita seperti itu, kejadian di Arab, si Bahar Smith ke Arab sana dan dicium-cium, disembah-sembah kayak gitu, lu kasih tahu gue. Ya, kasih tahu gue. Ibu-ibu sudah mulai kalau berani. emang dia bener cucu Nabi, oke. Tapi kelakuannya harus mencerminkan bahwa dia itu representasi dari Nabi Muhammad SAW yang bawa damai ke orang-orang sekitar, ya. Jadi keberkahan bagi orang-orang sekitar, orang yang melihat dia adem, ya, gitu. Janganlah, tolonglah, jangan jadi orang yang dangkal, pemikiran sempit, otaknya cetak, ya. Mohonlah. Jangan mau dibodohi. Paham? Baiknya, gitu loh. Saya bilang, kalau nggak ada hal lain, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Tuan Guru Bahar, saya orang Kalimantan. Kami tidak nyembah pohon. Tapi saya ingatkan, kalau tidak ada nenek moyangnya para Gus itu, kamu pun tidak akan datang ke Indonesia kan? Jadi berimbang kalau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak doa orang sesat itu Yang ngaku Habib gak kemarin mungkin itu. dikabulkan. Mendingan kakek duduk di rumah nunggu nasi bungkus datang, gak usah ikut politik. Kek, ingat umur, sadar kek.
Mendingan di rumah duduk manis nunggu nasi bungkus dari kadrun codot. Lucu ya pendukungnya Anies rata-ratanya. Ya ampun, ada yang nangis, ada yang dikaniaya. Doa-doa sesat, kayak percaya doa sesat itu nggak dikabulkan sama Allah. Ayo kek, sadar kek. Sudah mulai banyak ya ibu-ibu, ya mak-mak, perempuan-perempuan yang membalas atau mengomentari Bahar bin Smith. Ini memang permasalahan yang cukup serius, teman-teman. Jadi harus dibuktikan, saya pikir harus dibuktikan keturunan Habib-Habib ini, teman-teman. Sebenarnya pemicunya bukan secara umum ya. Itu karena ulah-ulah oknum Habib-Habib yang terkesan keras, kasar begitulah, yang membuat masyarakat itu menjadi bertanya-tanya dan berpikir, apakah ini keturunan zuriat Rasulullah SAW? Apakah ini sikap-sikap yang diturunkan dari Muhammad SAW? Tentu saja tidak. Ya. Jadi orang awam berpikir yang simpel-simpel saja. Ini pasti bukan zuriat Rasul. Karena zuriat Rasul tidak akan bersikap seperti ini, keras kasar, tidak akan bersikap seperti ini. Karena Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan akhlak dan toleransi kepada orang lain. Ketika ada oknum Habib yang mengaku zuriat Rasulullah SAW bersikap berbeda, tentu akan timbul pertanyaan. Apalagi ini lagi ramai tentang tes DNA para Habib keturunan Ba'alawi dari Yaman. Ada sebuah penelitian ilmiah seseorang ya, bahwa keturunan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Ya, itu dari Kiai Imaduddin Usman. Ini penelitian ilmiah dan ini pun harus disanggah supaya ini clear dan publik menerima keadaan apapun itu keadaannya. Ya. Ada jadwal debat ilmiah, teman-teman. Saya juga mendengar ada debat ilmiah, akan ada debat ilmiah, dan ada pihak A yang dari Habib yang akan menjadi perwakilan, ada juga dari Pak Kiai Imaduddin ini yang akan datang juga ya, melawan ini ya, debat ilmiah ini untuk membuktikan apakah Ba'alawi itulah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tentunya diskusi ini bukan berdasarkan kebencian, teman-teman, untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah, mana yang zuriat Rasulullah dan bukan zuriat Rasulullah SAW, supaya ini clear, supaya ini jelas, dan nasab Nabi Muhammad SAW tetap terjaga dari dulu sampai dengan hari ini. Dan itu jangan sampai salah, jangan sampai seorang zuriat Rasulullah yang benar-benar zuriat Rasulullah kita nggak tahu. Kita menghormati, ya semua orang harus dihormati. Tetapi kita salah, keliru menilai seseorang yang selama ini mungkin orang yang luar biasa, kita nyangkanya dia zuriat Rasulullah, tetapi ternyata bukan. Kita semua ingin kepastian itu secara clear supaya tidak ada kesalahan apapun. Ya, bukan berdasarkan kebencian. Ini adalah wujud cinta kita kepada zuriat Nabi Muhammad SAW, supaya kita nggak keliru. Ya, kalau mereka benar-benar zuriat Rasulullah SAW, ya alhamdulillah. Ternyata yang kita cintai selama ini ternyata benar, nggak salah begitu. Ya, semoga diskusi itu segera dilaksanakan, ya, dan menghasilkan suatu keputusan yang tepat, yang luar biasa, sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Walaupun itu pahit, ya, keputusan itu pahit harus segera disampaikan supaya publik juga sudah dingin, adem, ya. Itu aja, teman-teman, kita tunggu diskusinya kapan, karena sudah diwacanakan. Tinggal menunggu kapan, ya. Kita akan terus pantau. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.